Halo Agriners, kembali lagi di podcast SDM Real Talk for Real Life. Kenalin, aku Habibi selaku host pada podcast kali ini, merupakan podcast lanjutan dari Kupas Tuntas PPK Ormawa. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang amat sangat luar biasa, yang tentunya sangat kompeten dalam membahas PPK Ormawa. Di sini kita sudah mengundang dari dosen agribisnis sekaligus selaku dari pembina dua tim yang sudah lolos berprestasi. Oke, kita langsung saja kita sapa ya. Halo Ibu Rati, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu Rati? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, dari Ibu Rati habis mengajar Bu? Iya, tadi karena ada jadwal kuliah pagi, jadi menyempatkan terlebih dahulu begitu ya, baru bisa ke sini. Luar biasa, di tengah kesibukannya sebagai seorang dosen tetap menyempatkan waktu untuk berbagi informasi kepada teman-teman agriners semuanya seperti itu. Oke, kita kali ini sudah kedatangan narasumber yang amat sangat luar biasa. Ini merupakan dosen dari Fakultas Pertanian Agribisnis Universitas Program Studi Agribisnis Ibu, Universitas Jember. Oke, mungkin sebelum kita memasuki nanti sesi inti pada pembahasan podcast, dari teman-teman ini sudah menyiapkan fun fact tentang Ibu Rati ya, nanti bisa dikonfirmasi lebih lanjut ya Bu. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke fun fact yang pertama. Oke, yang pertama ini fun fact, Bu Rati merupakan salah satu dosen lulusan dari S1 Universitas Brawijaya serta S2-nya di IPB dan lebih memilih mengajar di Universitas Jember. Betul seperti itu Ibu? Iya, benar sekali. Awalnya memang dulu 2019 saya baru masuk dan pada saat itu memang mahasiswanya itu masih cenderung dari kawasan sekitar Besuki Raya. Betul. Tapi semenjak 2020 sampai sekarang ternyata mahasiswanya sudah beragam. Sudah hampir dari teman-teman saya dari Aceh juga ada, dari Papua juga ada. Nah, itu yang akhirnya saya optimis begitu ya. Jadi kota kecil, kemudian yang itu mungkin belum dilirik sebelumnya, tapi ternyata itu bisa menjadi semacam rujukan begitu untuk kota pendidikan. Bisa bersaing juga dengan kota-kota besar lainnya gitu ya Bu. Ternyata bersaingnya dan saat saya benar-benar ada di dalam dan saya menyertai mereka begitu ya, banyak prestasi-prestasi yang ternyata tidak kalah juga begitu dengan kampus lain begitu yang sudah favorit atau bahkan sampai prestasinya bisa mendapatkan nasional internasional. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat teman Ibu Rati dan terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada fun fact kedua nih Bu. Ini berdasarkan dari survei dari teman-teman nih. Jadi Ibu Rati ini merupakan salah satu dosen yang ramah dan ujiannya terkait durasi yang amat sangat singkat. Ya mungkin tanggapannya Ibu Rati terhadap fun fact yang diberikan teman-teman ini seperti apa Ibu? Iya, saya tidak tahu ya survei tersebut. Tiba-tiba baru tahu di acara podcast ini. Mungkin kalau dari sisi ramah itu kan subjektif ya. Betul banget. Karena mungkin ada yang pernah menemui saya juga dalam kondisi yang saya dalam judes atau mungkin yang kesel dan sebagainya, mungkin juga ada yang pernah. Nah pada saat itu mungkin teman-teman yang saya menyapanya apa ini ya, teman-teman Agriners. Jadi Agriners. buat sambutan dari audien kita tuh namanya Agriners. Oh iya. Agriners. Ya, jadi untuk teman-teman Agriners, terima kasih untuk hasil surveinya dan saya tidak menyangka ya, saya dianggap sebagai dosen yang ramah. Di saat itu mungkin pada saat saya merasakan kondisi yang baik begitu untuk bertemu dan menyapa dengan teman-teman Agriners, baik itu di kelas ataupun mungkin di kegiatan-kegiatan non akademik begitu ya. Jadi dari tanggapan tersebut saya merasa mendapat apresiasi. Barangkali begitu ya, barangkali sifat keramahan itu mampu memberikan vibes yang positif. Oke, sama ini Bu, mungkin fun fact yang terakhir nih. Ini yang mungkin banyak ya informasi dari teman-teman ya, udah meriset nih. Oke, Bu Rati ini merupakan salah satu dosen pendamping khususnya pada lomba-lomba PPK Ormawa yang sudah berhasil mengantarkan dua tim di Fakultas Pertanian berprestasi. Satu lolos pendanaan yaitu dari UKKM,
Yang kedua itu dari Himaseta hingga tembus Abdidaya Ormawa. Luar biasa. Ini sungguh prestasi yang sangat bagus buat dosen-dosen kayak itu Bu. Itu mungkin bisa diceritakan nih Bu, gimana kok bisa mendampingi 2 tim dan dua-duanya lolos pendanaan gitu. Iya, saya kembali lagi ya ketika ditanya tentang pendampingan mahasiswa itu, pada awal saya menjadi dosen, saya pernah ditanyakan langsung begitu ya oleh pimpinan pada saat menyeleksi saya gitu. Apa yang diunggulkan ketika nanti menjadi dosen begitu ya, ketertarikan dalam bidang apa? Nah mungkin kalau jawaban calon-calon dosen lain yang mengikuti seleksi kan lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan mungkin pengajaran, penelitian atau pengabdian yang meningkatkan kompetensi personal mereka. Betul. Gitu. Tapi ketika ditanyakan kepada saya begitu, apa yang ingin diunggulkan dengan kemampuan yang apa istilahnya ingin mengikuti jadi dosen. Nah pada saat itu saya menjawab, saya ingin mendampingi terkait dengan kegiatan mahasiswa, begitu. Baik itu pendampingan mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik. Jadi saya mungkin lebih sering ya di belakang layar. Maksudnya bukan orang yang suka tampil di depan publik begitu ya. Nah, jadi saya ingin lebih banyak memberikan arahan, motivasi, menggerakkan begitu ya bagi ya customer utama di kampus begitu. Siapa lagi kalau bukan mahasiswa begitu. Jadi sejalannya waktu memang pada saat saya mulai masuk sebagai dosen, di situ saya sudah menginisiasi begitu ya. Menginisiasi beberapa kegiatan-kegiatan di program studi yang memang itu bisa menarik minat mahasiswa. Gitu. Baik itu terkait dengan kegiatan ataupun dengan kegiatan prestasi-prestasi atau mungkin ya sekedar apa semacam konsultasi-konsultasi ringan begitu ya. Nah, dari situ saya berupaya begitu membentuk grup gitu. Biasanya saya masih mendalami terlebih dahulu karena dengan mahasiswa-mahasiswa itu kan tidak bisa mengenal semua. Betul. Jadi melalui kelas-kelas yang saya ajar. Begitu. Dulu juga pernah saya ditanyakan bagaimana cara menarik minatnya. Padahal mahasiswa-mahasiswa itu kan banyak yang hanya ingin fokus kuliah, praktikum, apa dan ingin mendapatkan. Iya, jadi memang dulu dosen-dosen itu sering menemui mahasiswa itu ya sudah ya inginnya kuliah, lulus begitu dan jarang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan non akademik. Nah dari situ saya ingin membuktikan begitu. Jadi saya mulai menarik minat mahasiswa yang saya ajar di kelas-kelas. Kemudian saya tawarkan begitu kan beberapa event-event atau kegiatan-kegiatan. Salah satunya mungkin di grup-grup info center itu ya Bu ya. Gitu. Jadi teman-teman mungkin yang dari apa istilah agribisnis itu sudah tergabung di WAG Info Center. Itu sebelumnya ada part satunya. Oh, ada part satu. Jadi angkatan yang atas begitu ya. Di part 2 itu kan teman-teman mulai angkatan 21, 22, 23, 24. Nah, di part 1 itu dari angkatan 17, 18, 19, 20. Begitu. Jadi saya mengawalinya memang dari mengajak terlebih dahulu ya secara personal, kemudian mereka juga merespon gitu ya, positif begitu dan oh ya Bu, ayo yuk saya bersedia apa dan sebagainya. Nah setelah itu ternyata berlanjut begitu, kami membuat grup dan ternyata mereka banyak yang tertarik ya. Banyak tertarik, kemudian teman-teman lainnya juga ikut. Bahkan Bu kami mau masuk ke grup apa tersebut gitu. Kalau dulu kan belum ada ya, namanya share apa itu invite mengundang. Itu kan belum ya. Jadi dulu akhirnya saya ya sudah di list saja nomor HP-nya. Jadi saya masukkan satu-satu. Se-effort itu ya Bu ya. Sampai berapa 100 apa begitu. Jadi angkatan 2017 itu adalah
angkatan yang waktu itu memang pertama kali begitu. Perdana ya, Bu? Perdana yang mencoba saya inisiasi begitu. Untuk istilahnya bentuk kelompok-kelompok kecil begitulah. Nah, ternyata dari kelompok-kelompok kecil itu terus saya infokan lagi kegiatan-kegiatan lomba, kegiatan-kegiatan ya sifatnya bisa sosial atau apa begitu. Nah, dari situ berkelanjutan. Sampai sekarang malah Sampai sekarang. jadi pusat informasi gitu. Iya, jadi pusat apapun informasi sana tuh tersampaikan di sana gitu. Iya, Betul. jadi awalnya dulu adalah info center itu untuk ya informasi saja untuk kegiatan-kegiatan non akademik gitu. Ternyata sekarang terpakai juga kepake akademik, kayak buat suruh pindah kelas, buat suruh apa, kayak eresan kayak gitu. Iya, seperti itu ya. Jadi pendampingan saya mulai dari 2019 tapi yang kemudian tiba-tiba sudah apa istilahnya berhasil begitu ya, mengikuti program ada PKM, kemudian dulu PPK Ormawa namanya PHP 2D. Oh, dulu namanya bukan PPK Ormawa, Bu? Iya. PHP 2D. Apa kepanjangannya, Bu? Program holistik. Saya agak lupa ya karena panjang itu ya. Selain PHP 2D itu ada Wiradesa. Iya, jadi PHP 2D Wiradesa dulu saya memang langsung mengajak kolaborasi juga dengan Himaseta. Dengan Himaseta. Di tahun 2020-2021. Ya, jadi itu cikal bakal juga dari PPK Ormawa. Nah, di 2021 saya masih berlanjut. Jadi di setiap tahun itu memang rutin begitu ya. Karena saya waktu itu juga masih dosen muda. Awal. Jadi secara kesibukan mungkin masih belum seperti senior begitu ya. Jadi mendampingi mahasiswa itu langsung saya juga waktunya masih tercurah banyak begitu. Jadi menggerakkan dan sebagainya itu masih bisa gitu ya. Dan pada saat itu 2021 saya diminta untuk mendampingi yang PPK Ormawa tapi di himpunan mahasiswa elektro bahkan sampai fakultas teknik juga. Iya, jadi kok bisa itu, Bu? Kok bisa, bagaimana tuh istilahnya? Iya, karena saya waktu itu kan diminta untuk bergabung di task force-nya PPK Ormawa dan pada saat itu diminta begitu, jadi dibagi di task force-nya itu. Jadi karena saya waktu itu belum mendampingi secara ofisial ya, jadi mendampinginya ya mulai dari pengarahan dari task force itu. Nah, task force ini apa, Bu? Task force itu panitia yang memang mengurusi untuk fokus kegiatan tersebut gitu. Jadi biasanya kalau PKM, PPK Ormawa, terus satu lagi itu P2MW di Universitas Jember itu memang ada tim khusus lah yang mengurus hal itu ya. Nanti mulai dari penyusunan proposal, submit, sampai nanti kegiatan-kegiatan, sampai nanti luarannya itu didampingi oleh task force. Nah, jadi 2021 walaupun dengan fakultas lain ya, itu memberikan motivasi ke saya juga begitu untuk nanti bisa mendampingi sendiri secara ofisial, terutama di Fakultas Pertanian. Nah, di sejalannya 2021 itu juga sebenarnya saya juga mendampingi dari mahasiswa Fakultas Pertanian, tapi tergabungnya di IAS. IAS Universitas Jember. Berarti atas nama IAS berarti organisasinya, Bu ya? Jadi memang mahasiswa Fakultas Pertanian tapi tergabung dengan mahasiswa-mahasiswa dari fakultas lain. Karena UKM-nya kan milik UNIF. Tingkat UNIF gitu, ya. Baru di tahun 2022. 2022 itu saya mendampingi UKKM ya. UKKM di 2023. UKKM 23. Iya, tapi mulai pendampingan awal itu dari 2022. Berarti sebelumnya emang udah UKKM. Iya, jadi 2022 tadi sebenarnya juga IAS karena mereka juga masuk ke tahap pendanaan. Kemudian baru secara ofisial untuk pendanaan yang di 2023 itu dengan UKKM. Fakultas Pertanian. Gitu, dan yang di 2024 tahun terakhir kemarin itu dengan Himaseta. Ini ya, Bu ya, yang dengan Himaseta. Oh iya, benar-benar sekali. Ya, ini ada apa ini, Bu? Saya dapat kenang-kenangan ya dari tim pelaksana Himaseta. Ya, mungkin bisa ditunjukkan kamera ya. Ya ini
ini berarti ini dapat kenang-kenangan waktu mendampingi dari teman-teman PPK Ormawa dari Himaseta. Ya, jadi kalau saya melihat frame ini ya, saya jadi teringat ya bagaimana Perjuangannya. tim pelaksana Himaseta pada saat mulai survei di desa, kemudian juga ada kegiatan di desanya, perizinan, sampai ada luaran-luaran dan sebagainya. Satu persatu ya, saya tuh sering memandangi wajah mereka dan istilahnya banyak berterima kasih begitu ya, karena mereka juga sering melibatkan saya. Nah, kalau yang ini apa ini Bu, kalau bisa cindera dijelaskan? mata waktu kami mengikuti Abdidaya Ormawa di Universitas Udayana Bali. Bali luar biasa. Iya, jadi Abdidaya itu adalah finalnya dari PPK Ormawa. Kalau di PKM kita kenal PIMNAS. PIMNAS, betul. Ya, nah kalau di PPK Ormawa itu finalnya namanya Abdidaya Ormawa. Jadi kayak seluruh tim-tim yang sudah lolos dari seleksi akhir baru nanti dilombakan di sana ya Bu ya? Jadi seleksi dari Abdidaya ini cukup ketat ya. Betul. Karena tidak semua tim yang didanai itu bisa masuk. Dan memang rezekinya begitu ya, bagi tim Himaseta punya pengalaman sampai tingkat nasional, sampai masuk ke Abdidaya, dan itu ajang yang bergengsi begitu. Betul, luar biasa ya. Bagi para kampus-kampus baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta, itu di sana euforianya itu sangat benar-benar terasa begitu. Kalau yang dari UNED tuh berapa tim Bu yang lolos Abdidaya Bu? Kalau dari UNED itu ada 8. Kalau tidak salah 8 ya. 8, salah satunya Faperta, 1 Himaseta ya. Dulu itu sebenarnya di tahun 2024 Faperta meloloskan dua tim yang didanai. 2024. Ada Himaseta dengan Himaproster. Oh, dari lingkup Fapertanya. Iya, jadi Himaseta dari agribisnis, Himaproster itu dari peternakan. Nah, pada saat seleksi berikutnya, termasuk visitasi sebelum Abdidaya, kemudian yang Himaseta punya kesempatan untuk masuk begitu ya, sebagai tim yang bisa lolos ke Abdidaya Ormawa 2024. Ya ini mungkin ini Bu berkaitan juga nih Bu, berkaitan sama dosen pembimbing. Iya. Nah, kira-kira tips and trick buat memilih dosen pembimbing untuk Abdidaya, untuk PPK Ormawa hingga bisa lolos Abdidaya Ormawa itu seperti apa Bu? Jujur dari BEM sendiri pun juga butuh kayak gitu terkait adanya pembimbing, misal pun kayak berarti kayak gitu. Iya. Jadi saya sebenarnya juga masih punya keinginan begitu ya terkait dengan pendampingan PPK Ormawa ini bisa berlanjut. Tapi saat ini kita kan masih menunggu informasi ya. Betul. Biasanya pembukaan itu seharusnya sudah mulai dari bulan Februari ini. Nah, karena pemerintah sekarang kan sedang ada program begitu ya untuk pemisahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dengan Pendidikan Tinggi itu kan sudah mulai berpisah. Jadi saya rasa program-programnya juga masih menyesuaikan, diproses apakah berlanjut atau tidak. Tapi memang dari Universitas Jember saya melihatnya itu sangat optimis. Tetap mempersiapkannya Bu. Termasuk salah satunya PKM ya Bu. Iya, jadi PKM kan yang di bulan Januari kan sudah disubmit semua malah ya. Nah, ini tinggal menunggu PPK Ormawa ini. Iya, betul. Jadi beberapa tim itu saya baca karena saya masih punya grupnya di task force begitu ya, dan juga di tim pendampingan di Universitas Jember, itu mereka sudah antusias menyiapkan. Saya lupa ya UKM yang ada di Universitas Jember ini berapa puluh atau bahkan mungkin ratusan lebih kayaknya. Iya, jadi dari saya membaca beberapa antusiasnya mereka begitu ya, sekitar 70% itu sudah banyak fakultas-fakultas yang mulai menyiapkan. Jadi Wadek 3 itu sudah memberikan program-program, dimasukkan PPK Ormawa itu sebagai program unggulan di masing-masing fakultas. Betul. Termasuk dari Fakultas Pertanian. Betul. Bapak Wadek 3 kita, Prof. Afifi itu sudah memberikan sinyal begitu ya. Betul. Bagi para
pengurus himpunan, UKM, Ormawa, atau juga termasuk BEM, Betul. itu dengan adanya program PPK itu segera dipersiapkan gitu. Bahkan saya juga mendapatkan ini ya, informasi begitu dari teman-teman himpunan, dari teman BEM atau UKM, itu sudah mulai melakukan rekrutmen untuk tim. Betul. Iya, jadi ini sangat ini ya, maksudnya sangat antusiasnya sangat tinggi ya Bu. Antusias, padahal belum ada informasi pembukaan gitu. Jadi nanti kalau memang ada informasi pembukaan atau belum, saya rasa yaitu tadi, selain menyiapkan tim, tadi kan pertanyaannya adalah dosen pembimbing atau dosen pendamping. Jadi di situ teman-teman yang mungkin PIC-nya ya, atau yang ber-PJ, mungkin dari ketua ormawanya atau ketua divisinya pengabdian masyarakat, nah itu beberapa menghubungi dosen-dosen yang memang mereka di situ punya minat berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Banyak ya di Fakultas Pertanian itu, saya di tiap program studi itu banyak dosen-dosen itu yang sering mendampingi kegiatan di masyarakat. Nah, jadi istilahnya, kalau mahasiswa kan tahu ya dosen-dosen ini yang sering ke lapang, ke desa dan sebagainya. Nah, itu silakan dikontak, silakan dihubungi. Gitu. Yang pertama adalah punya passion tentang pengabdian masyarakat. Iya, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, ya bisa jadi memang karena kedekatan. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman himpunan menghubungi saya, jadi sebenarnya tidak hanya saya ya, mungkin karena saya sebelumnya sudah mendampingi, jadi tahunya kan saya. Banyak dosen-dosen lain itu yang juga punya kecenderungan begitu untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang kedekatan itu ya memberikan kenyamanan begitu. Tapi kalau misalkan itu tidak dicoba dulu begitu, ya siapa tahu ada nih yang dosen lain yang memang belum dekat begitu, tapi terus setelah kegiatan itu begitu kan bisa lebih dekat. Jadi ya memang saya memahami ya, kalau Gen Z itu kan pengennya nyaman, pengennya nanti bisa komunikasi lebih mudah atau apa begitu. Jadi selain passion, ya boleh kalau misalkan memang merasakan kedekatan tersebut begitu. Terus yang ketiga, ya melihat dari jejak track recordnya. Jadi kalau misalkan tadi sempat ya ada saya pernah lihat jurnalnya Bu Rati gini-gini, ada topik ini apa dan sebagainya. Nah, mungkin dari jurnal atau karya ilmiah yang pernah dihasilkan oleh dosen tersebut ada kaitannya dengan topik yang mau akan diajukan oleh tim PPK Ormawa tersebut. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah mengenai itu ya. Jadi di Ormawa itu kan ada struktur ya, ada struktur untuk pembina, untuk yang pengurus dan sebagainya. Untuk pembina itu juga boleh. Pembina juga boleh. Boleh kalau mau dijadikan sebagai pendamping. Begitu. Jadi tidak hanya misalkan dosen-dosen yang tidak membina itu terus dijadikan dosen pendamping, dosen yang pembina pun juga bisa. Jadi kalau itu sudah merasakan karena sering itu ya diarahkan atau sering didampingi dan sebagainya, monggo begitu ya, bisa melibatkan juga dengan dosen pembinanya. Gitu. Dan yang terakhir tipsnya adalah bagaimana kita berkomunikasi, menawarkan, meminta kesediaan itu dengan baik. Begitu. Jadi segala sesuatu yang dikomunikasikan dengan baik itu nantinya dosen tersebut juga akan merasa begitu dilibatkan. Jadi tidak hanya pada saat kegiatan, tapi pada saat menawarkan. Gitu. Nah, itu juga dengan harus yang sopan begitu ya, dengan bersesuaian waktunya dengan beliau begitu. Jangan tiba-tiba Bu ini nih todong gitu. Jadi
terhadap dosen itu ya, walaupun dosennya juga masih muda, tapi juga etikanya harus dan dijaga. Oke, itu dia Greeners, ada 5 tips untuk memilih dari dosen pembimbing ya. Buat teman-teman Ormawa yang masih belum memiliki dosen pembimbing, itu yang pertama gitu dari melihat passion dari seorang dosennya, yaitu khususnya pada ketertarikan pada pengabdian masyarakat. Yang kedua itu faktor kenyamanan, karena kenyamanan ini sangat penting untuk keberlanjutan suatu program seperti itu Ibu ya. Yang ketiga itu dari segi track record dari seorang dosen. Dan yang keempat itu dari segi apa tadi Bu yang keempat? Apa tadi? Berkaitan dengan mungkin ada struktur begitu ya pembina. Dari pembina. Jadi bisa diprioritaskan dari pembina terlebih dahulu. Terus yang terakhir itu bisa dari segi komunikasi kita kepada dosen terkait kayak gitu. Berarti itu ya, Bibi bisa menyimpulkan poin-poinnya. Oke. Jadi tadi udah dibahas juga ya Bu terkait keberlanjutan dari PPK Ormawa, kan masih belum ada kejelasan karena ada perubahan dari transisi Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Riset dan Teknologi. Itu kan sehingga dari program-program itu belum ada sains dan teknologi. Belum ada kejelasan kayak gitu Ibu. Tapi ya saya juga melihat dari respon dari teman-teman Ormawa khususnya yang ada di Faperta ini sangat-sangat optimis sekali dengan adanya ini. Jadi sudah mulai dipersiapkan meskipun ada kejelasan, dan bahkan pun dari Pak Wadek 3 ini menginstruksikan untuk dana 6 juta dari Pagu itu untuk di kegiatan yang bersifat lomba-lomba Kemendikbud, salah satunya PPK Ormawa kayak gitu. Oh ya, keren ya. Iya Bu. Iya. Jadi sudah kita juga menyambut secara optimis lah meskipun belum ada kejelasan kayak gitu. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Oke, dari Bu Rati kan selama ini udah mendampingi 2 tim, yaitu dari Aksa Tani dan yang satunya apa Bu namanya? Dewi Cabai. Dewi Cabai. Cabai, betul nggak Bu ya? Okay. Malah yang tahu apa. Kira-kira strategi yang diterapkan oleh Bu Rati agar 2 tim ini bisa lolos pendanaan itu seperti apa Ibu? Ya, jadi memang di Fakultas Pertanian 2 tahun sebelumnya PPK Ormawa dari tim UKKM ya di tahun 2023 dengan tim Aksa Tani. Itu dari Himaseta, program studi agribisnis. Itu alhamdulillahnya mendapatkan kesempatan lolos pendanaan. Jadi sebelum menuju ke tahap untuk mendapatkan pendanaan, itu memang ada seleksi-seleksi. Seleksi yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Administrasi itu juga selain dari proposal yang dikirimkan, tapi terus juga ada beberapa dokumen-dokumen berkas-berkas ya yang berkaitan dengan lampiran-lampiran yang diminta sesuai dengan format buku panduan. Nah, setelah administrasi itu ada seleksi untuk substansi dari presentasi dan wawancara. Dari topik yang mereka ajukan. Konsepnya seperti apa? Nanti rencana kegiatannya juga bagaimana? Kemudian output luarannya itu juga nanti yang dihasilkan itu seperti apa? Jadi sebelum mengarah kepada pendanaan, tahapan-tahapan itu yang harus diikuti, dipersiapkan. Nah, dari Universitas Jember sebelum mengarah ke tahapan-tahapan tersebut memang dilakukan yang namanya seleksi internal. Iya, jadi seleksi internal itu memberikan begitu ya bekal kepada calon tim yang nantinya akan mengikuti seleksi dari sebelum pendanaan itu. Kuota yang internal berapa tuh Bu, seleksi internal? Kalau tahun lalu itu ada 20 se-universitas. 20. Nah, sementara yang tadi disampaikan oleh Habibie ya, UKM yang terdata di Fakultas Pertanian maupun di Universitas Jember itu kan sudah di Faperta aja udah 18 Bu. Sudah 18 Faperta. Kalau dijadikan satu sama UKM yang di udah mungkin ratusan fakultas sama yang di satu universitas itu kan sudah ratusan, di atas ratusan ya. Nah, itu hanya diberikan kuota pengajuan itu 20. Jadi pada tahun 2024 ini kalau saya tidak salah ingat ya, sekitar 50 atau 60 dari UKM
himpunan ataupun juga BEM di Universitas Jember itu masuk ke tim task force dan di situ dilakukan seleksi internal. Nah, ketika terpilih 20 karena kuotanya 20 itu ya nggak bisa lebih. Nah, dari 20 itu dilakukan perbaikan kembali. Dilakukan pendampingan untuk nanti pengajuan yang ke tingkat nasional. Pusat, iya. Gitu. Jadi emang benar di lingkup internal jiwa kompetitifnya udah dibangun dulu ya Bu ya. Jadi benar-benar dipilih yang tim-tim yang berkualitas. Iya. Selanjutnya dari tim yang berkualitas ini nanti lebih dibina lagi oleh universitas. Jadi memang antusias dari banyak UKM tadi ya. Semoga juga diikuti begitu dengan penyusunan proposal yang baik. Makanya di sini peran dari dosen pendamping itu juga nampak begitu ya, dari mulai mengikuti penyusunan sampai identifikasi survei permasalahan di desa sehingga bisa menuangkan dengan baik program-program yang memang sesuai dengan topik yang akan diajukan. Kalau biar lolos di internal UNED itu gimana Bu? Tips and triknya Bu? Iya, jadi bocorkan Bu. Yang terpenting adalah sama seperti dengan PKM. Taati panduan. Panduan. Jadi di panduan mintanya seperti apa, ya, dengan kesesuaian topik yang dipilih tentunya ya itu. Terus kemudian lengkapi begitu dokumen-dokumen yang memang berkas-berkasnya. Terus yang ketiga, penyusunan proposal itu bukan hanya sekedar istilahnya menyampaikan hal-hal seperti pendahuluan atau latar belakang, kemudian metodenya seperti apa, tapi harus nampak di situ kontribusi nyata apa yang akan dilakukan tim ketika nanti memang didanai. Begitu. Jadi harus nampak benar kejelasan. Jelas. Iya, metode sampai nanti bagaimana nanti berkegiatan, terus hasilnya seperti apa, indikator keberhasilannya itu seperti apa, itu harus nampak di proposal itu. Berarti benar-benar substansial isinya. Iya. Kegiatannya nanti ngapain aja. Benar. Gitu. Jadi seleksi internal ini adalah tiket begitu ya. Betul. Untuk nanti pengajuan di tingkat pusat. Oke, jadi buat teman-teman Agriners nih ya, nanti khususnya rekan-rekan Ormawa itu bisa dipersiapkan terkait kesesuaian dengan panduan kayak gitu. Terus yang kedua itu nanti dari substansial yang dibawakan. Benar. Kayak gitu. Yang ketiga tadi ya. Yang ketiga tadi apa Bu? Tentu saja harus ada begitu ya kontribusi nyata. Oh ya, kontribusi nyata dari program kerja yang akan dibawakan. Benar seperti itu. Oke, kita lanjut nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan dari Bu Dati juga seorang dosen, yang pastinya kesibukannya kan nggak cuma kaitan belajar mengajar, ada menguji, terus ada penelitian dan lain semacamnya. Ditambah lagi sekarang kan lagi membina terkait PPK Ormawa Himaseta, dan bahkan mungkin nggak PPK aja, mungkin dari PKM ataupun lomba-lomba lainnya. Ini strategi Bu Rati dalam membagi waktu ini seperti apa gitu? Membagi waktu ini di tengah kesibukan yang amat kompleks ini Bu. Iya, terima kasih. Jadi setiap kita itu kan punya waktu yang sama ya, 24 jam. 24 jam. Tidak ada yang membedakan waktu antara satu manusia dengan manusia lain. Betul. Begitu. Baik saya sebagai dosen ataupun kalian sebagai mahasiswa. Jadi waktunya semua sama, 24 jam. Hanya saja ketika diminta tips begitu ya, membagi waktu gitu. Nah, pada saat itu kan berarti kita juga menyesuaikan dengan kemampuan kita. Betul. Baik itu kemampuan fisik, kemampuan mental ya. Sekarang lagi betul. Banyak kita mental itu lagi ya. Mental health itu. Terus juga pikiran. Gitu. Jadi 3 hal ini baik fisik, mental, pikiran itu ternyata mempengaruhi bagaimana kita bisa membagi waktu. Nah, jadi dalam 24 jam saya rasa yang pertama kali saya bagi itu adalah urusan antara di kampus dengan di saya sebagai ibu rumah tangga begitu ya. Sebagai keluarga. Sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga di keluarga begitu. Jadi di situ saya membagi dulu 2 hal tersebut. Nah, termasuk di situ ada istirahatnya begitu ya.
Nah, dari dua hal tersebut, ketika ditanyakan masalah untuk kegiatan-kegiatan di kampus, berarti porsinya saya ambil tuh yang tadi di luar yang sebagai ibu rumah tangga, gitu. Walaupun porsinya mungkin lebih kecil begitu ya, atau mungkin lebih besar, dari situ saya mulai prioritaskan. Jadi yang di luar keluarga, berarti saya sebagai peran profesi begitu ya, sebagai dosen, saya bagi lagi tuh, misalkan dari 24 jam terbagi, misalkan 8 jam untuk yang kegiatan profesi saya. Nah, dari situ kemudian saya membagi begitu ya, tridharma saya. Tridharma itu kan selain pendidikan atau pengajaran, itu kan ada penelitian, ada pengabdian. Ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, ternyata di dalam pendidikan atau pengajaran sudah terjadwal. Begitu. Ya sudah, jadwal itu yang memang saya harus dilakukan karena itu prioritas. Betul. Jadi kalau saya mau buat kuadran, berarti itu masuk ke kuadran 1. Prioritasnya penting dan mendesak. Ya, karena memang berkaitan dengan layanan pendidikan. Nah, untuk penelitian pengabdian itu karena peningkatan dari kompetensi saya dengan mungkin kolaborasi ya bersama tim peneliti pengabdi ataupun juga kerjasama dengan pihak luar, itu bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Jadi saya bisa alokasikan waktu di akhir pekan. Betul. Atau mungkin di luar jam dari perkuliahan dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah urusan dengan kegiatan pendampingan atau mungkin pembinaan begitu ya. Nah, ternyata saya mengecek itu sebagai bagian tridharma juga. Betul. Ya, ada di bagian pendidikan, membimbing mahasiswa yang mengikuti baik itu kompetisi nasional, internasional. Nah, itu masuk sebagai tridharma juga. Jadi masuk di bagian pendidikan. Nah, nanti kalau misalkan saya ada event dan sebagainya atau mungkin mendapatkan sertifikat dari hal tersebut, saya juga bisa masukkan sebagai penunjang. Betul. Gitu. Jadi kemampuan membagi waktu itu berarti saya sesuaikan dengan prioritas, penting mendesak, kemudian ada tadi keperluan saya begitu ya untuk menghasilkan target-target tertentu. Betul. Ya, terus yang ketiga adalah bagaimana saya dengan istilahnya membagi waktu tersebut ternyata sama saja saya merencanakan semacam kesuksesan untuk masa depan saya, begitu. Jadi membagi waktu itu sama halnya ketika kita merencanakan bagaimana kita meraih nanti apa yang kita Jadi berarti ini ya Bu ya, buat terkait membagi waktu ini merupakan salah satu strategi untuk mencapai kesuksesan. Dan dari Bu Rati juga membaginya dari skala prioritas dan urgentitas gitu ya. Itu luar biasa. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ini kan ada banyak ya program yang berkaitan sama masyarakat, salah satunya PPK Ormawa, PK yang di UNIF tuh apa namanya Bu, terkait Promaha Desa. Jadi bagi UKM atau Ormawa tadi yang memang tidak masuk kuota seleksi internal untuk diajukan, PPK itu bisa diarahkan untuk mengajukan Promaha Desa. Jadi program hibah internal yang memfasilitasi untuk tim mahasiswa begitu ya, mengajukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Paham. Kan ada PPK Ormawa, ada Promaha Desa, ada KKN, dan ada banyak program kerja lainnya yang berkaitan sama pengabdian masyarakat. Benar. Kira-kira menurut Ibu Rati ini seberapa penting sih bagi seorang mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat? Terlepas ini kan memang sudah diatur di Tridharma Perguruan Tinggi kayak itu kan. Dan kira-kira benefit yang didapatkan tuh apa sih Bu buat teman-teman kayak gitu? Jadi memang akhir-akhir ini ya teman-teman itu kan lebih tertarik pada kegiatan MBKM. Betul. Itu karena konversi. Betul. Selain konversi juga ada uang sakunya juga. Nah, sebenarnya
tujuan atau manfaat yang diinginkan program-program pengabdian kepada masyarakat untuk keterlibatan mahasiswa itu kan tidak hanya konversi atau mungkin mendapatkan uang saku ya, itu kan hanya pemancing bonus. Nah ternyata pemerintah berhasil gitu ya menarik minat mahasiswa melalui dua hal tersebut. Nah pada akhirnya mereka mendapatkan begitu manfaat atau tujuan dari program tersebut nantinya bisa dirasakan. Yang pertama adalah tentu saja menerapkan dari apa yang sudah dia pelajari. Mungkin ketika di agribisnis ya, ada mata kuliah yang relevan, memberikan pengetahuan begitu ya tentang budidaya, tentang pengolahan, tentang manajemen, tentang kewirausahaan, tentang komunikasi begitu. Nah itu bisa diterapkan gitu. Jadi manfaatnya langsung diimplementasikan. Jadi langsung praktik langsung kepada masyarakat ya Bu ya. Jadi tidak cuma teori. Tidak hanya teori, tidak hanya pengetahuan, tapi juga berpraktek langsung kepada pelaku-pelaku atau masyarakat sasarannya. Itu implementasi dari yang sudah dipelajari. Implementasi. Ya, terus yang kedua adalah meningkatkan soft skill-nya. Gitu. Jadi kalau di PPK Ormawa itu ada semacam soft skill tim pelaksana, mulai dari kerjasama, terus bagaimana berkomunikasi, public speaking mungkin juga, bagaimana juga nanti bisa negosiasi, tanggung jawab. Jadi soft skill yang sebenarnya ada di diri mahasiswa, tapi karena jarang dipakai, jarang mungkin dibiasakan begitu. Itu istilahnya sulit begitu untuk dikeluarkan. Tapi dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat, mereka mau tidak mau kan menggunakan soft skill itu, tumbuh, keluar, terbiasa, begitu. Jadi soft skillnya di sini memang akhirnya bisa tumbuh dan bisa improve lagi begitu ya, karena mereka sudah punya di dalam bakat mereka itu sudah ada dibekali soft skill. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka bisa menjadi fasilitator. Gitu, karena inti dari program pengabdian kepada masyarakat itu kita sebagai yang mahasiswa ataupun kami sebagai dosen ketika berhadapan dengan masyarakat itu bukan pelaku utama. Bukan kita yang sebagai aktornya, bukan. Kalau aktor, pelaku itu adalah masyarakat. Subjeknya masyarakat. Iya, kita itu hanya sebagai fasilitator, mendampingi, gitu. Jadi manfaat dari fasilitator tentu saja ya, istilahnya akan lebih menimbulkan kepedulian sosial. Kita lebih berempati terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Kita lebih bisa punya penyelesaian masalah gitu. Nah di situ manfaatnya akan lebih terasa kalau kita langsung berinteraksi dengan masyarakat, dengan para sasarannya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, manfaatnya adalah bisa berkolaborasi. Ya, jadi kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu bukan hanya kita masyarakat, tapi ada pihak-pihak lain yang terkait. Bisa dinas, bisa pihak swasta, atau bisa perusahaan, atau bisa komunitas masyarakat, LSM dan sebagainya. Dari situ memberikan kita jejaring, relasi. Gitu. Jadi di situ kolaborasinya tentu saja memberikan keuntungan kepada kita. Sewaktu-waktu kita nanti ada kebutuhan atau apa yang terus kita ingat, ada pihak tinggal menghubungi, tinggal kontak karena kan kita sudah kenal juga. Gitu. Terus yang terakhir adalah tentu saja ini menjadi dukungan bagi Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi pengabdian kepada masyarakat tidak hanya tugas dari kami dosen, tapi juga mahasiswa sebagai bagian sivitas akademika itu punya kewajiban Tridharma. Di antaranya adalah
pengabdian kepada masyarakat. Oke, jadi itu dia 5 benefit ya buat teman-teman Agriners untuk mengikuti program-program kegiatan yang berkaitan sama pengabdian masyarakat. Salah satunya yaitu PPK Ormawa. Yang pertama itu bisa merupakan ajang implementasi dari materi yang kita dapatkan di dunia perkuliahan. Yang kedua itu bisa ajang untuk meningkatkan skill-skill kita, hard skill dan soft skill kayak itu. Yang ketiga ini merupakan ajang untuk kita bisa berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, stakeholder itu. Terus yang keempat, kepedulian kita mendampingi. Betul. Sebagai fasilitator itu meningkatkan kepedulian kita kepada masyarakat. Serta yang kelima tadi apa, Bu? Meningkatkan dan mendukung dari Tridharma perguruan tinggi seperti itu. Luar biasa. Ternyata banyak banget ya benefit yang didapatkan buat teman-teman Agriners apabila join di kegiatan PPK Ormawa itu. Benar sekali. Oke, mungkin kita next nih, Bu, ke pertanyaan selanjutnya nih. Masih ada beberapa. Ini kalau kita membahas mengenai yang teman-teman yang lolos hingga Abdidaya Aksatani ya. Ini kan kalau nggak salah PPK Masyarakat Aksatani ini mengambil konsep Sanggar Tani. Sanggar Tani. Ya mungkin dijelaskan nih, Bu, konsep Sanggar Tani ini maksudnya seperti apa itu. Hingga bisa lolos tingkat pusat kayak gitu. Iya. Jadi topik-topik yang disediakan di buku panduan PPK Ormawa itu ada 15 atau 16 topik ya. Ya, termasuk di dalamnya topik-topik yang berkaitan dengan bidang pertanian. Gitu. Sebenarnya banyak ya yang bisa dipilih begitu di bidang pertanian itu, bisa untuk topik wirausaha, kemudian topik Sanggar Tani Muda, ada topik desa iklim ataupun juga ada desa wisata dan sebagainya yang itu relevan dengan bidang pertanian. Betul. Nah, pada saat itu di 2024 saya memang mengarahkan ke Himaseta, ayo sudah kita garap topik yang Sanggar Tani Muda. Mungkin ini jarang begitu ya yang mengajukan, karena yang pertama adalah mereka lebih istilahnya fokus kepada sasaran generasi-generasi muda. Yang memang generasi muda itu kan yang bisa mendekati itu ya juga sesama begitu ya, sebaya begitu. Jadi saya rasa itu bisa menjadi tantangan dan peluang. Jadi untuk Sanggar Tani Muda, topik yang memang diangkat di situ adalah bagaimana kita mendorong gitu ya peran dari pemuda-pemuda masyarakat desa yang di situ nanti bisa diikutkan dalam kegiatan untuk menumbuhkan minat untuk bisa masuk di sektor pertanian. Oke, berarti emang targetnya ini emang petani muda. Petani muda, benar. Karena kita tahu sendiri kan permasalahan di pertanian itu kan regenerasinya itu mulai berkurang karena sebagian besar petani-petani itu kan di usia yang sudah tua gitu. Padahal nanti di tahun 2045 kita ada bonus demografi. Nah, sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan bonus demografi para usia produktif yang masih muda-muda itu dari mulai sekarang untuk diberikan semacam motivasi, minat yang nantinya mereka juga bisa mengarah kepada sektor pertanian gitu. Jadi Aksatani ini merupakan penyebutan begitu ya dari sebuah simbol kumpulan dari petani-petani muda yang memang mereka diajarkan nanti melalui kegiatan-kegiatan pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan yang dimaksud itu nanti dibuat dalam bentuk kurikulum gitu. Jadi tidak otodidak, tidak langsung begitu ya. Oh, hari ini nanti kita pelatihannya ini ya Mas, Mbak begitu. Nanti minggu depan ini ya. Tapi dibuat secara tertulis. Ada semacam kurikulumnya. Kurikulum kayak panduannya gitu ya. Benar. Jadi nanti indikatornya pelatihan ini apa? Kemudian nanti apa yang didapatkan, materinya siapa, kemudian mengundang dari pihak mana, itu sudah tertuang jelas di dalam kurikulum tersebut.
jam pelatihannya juga sudah harus ditampilkan di situ. Jadi sudah semuanya dari konsep, Iya, mulai benar. dari materi, waktu, serta target, serta Benar, indikator itu udah ditentukan, sudah terstruktur ya Bu ditentukan, ya. terstruktur. Oke. Iya. Berarti ini yang ditargetkan nih kelompok tani atau seperti apa Ibu? Yang Jadi asalnya ini? kalau misalkan memang sudah tergabung dengan kelompok tani itu akan lebih mudah. Tapi alangkah baiknya juga menggandeng Yang pemuda-pemuda yang memang di situ kita belum tahu begitu ya. Siapa tahu ada ketertarikan, diajak join gitu. Jadi karena pemuda-pemuda desa itu kan mungkin ada yang menganggur, Betul. ada yang belum dapat pekerjaan atau ada yang putus sekolah. Nah, itu bisa digandeng juga. Pemberdayaan. Benar sekali. Oke, kalau kendala dan tantangan yang selama ini dihadapi Bu, selama mendampingi teman-teman Aksatan ini apa gitu Bu? Ya, jadi saya itu kan mendampingi sejalan dengan mahasiswa semacam mereka punya kemampuannya sampai sejauh mana begitu ya. Selama mereka itu di dalam berkegiatan itu semangat begitu ya. Semangat dan terus selalu menjaga begitu ya komunikasi yang baik dengan masyarakat, itu saya merasakan fine aja begitu ya. Namun ketika memang mereka menyampaikan begitu ya, konsultasi Bu, kami mau konsultasi apa dan sebagainya, ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana. Kemudian ada mungkin konflik internal di tim mereka, atau bisa juga mungkin ada gesekan gitu dengan masyarakat yang memang di situ ada hal-hal yang belum dikomunikasikan dengan baik gitu. Jadi kendala-kendala tersebut saya baru bisa mengetahui ketika mendapat laporan dari tim pelaksana. Jadi tim pelaksana ini yang akan selalu memberikan begitu ya laporan-laporannya secara berkala. Itu yang rutin saya lakukan, pendampingannya seminggu sekali. Tapi ketika ada kendala-kendala di lapang, itu mereka tidak harus menunggu seminggu sekali itu. Bisa langsung melaporkan. Bisa langsung melaporkan. Jadi kendala-kendala itu tidak bisa menunggu begitu ya, tapi harus segera diselesaikan. Biasanya ini kan kalau saya simpulkan permasalahan biasanya konflik karena mungkin miskomunikasi seperti itu. Kira-kira penyelesaiannya dari Bu Rati sendiri tuh bagaimana gitu? Iya, jadi pernah pada waktu itu memang terjadi gesekan begitu ya dengan aparat desa dan sebagainya karena ada komunikasi yang kurang. Nah, saya terus mencoba inisiatif begitu. Ayo kita kunjungi begitu ya. Kunjungi di aparat desa tersebut, kemudian kita mungkin menyampaikan permohonan maaf gitu ya apabila memang ada sesuatu yang kurang berkenan. Nah, setelah itu dari teman-teman tim pelaksana ternyata juga punya inisiatif. Ya Bu, selain kami mendatangi dari aparat desa, kami juga mendatangi dari tokoh-tokoh desanya begitu. Dan saya sangat mengapresiasi ya. Ternyata kalian berani gitu. Inisiatif ya Bu ya. Inisiatif dan dari situ ternyata yang mereka lakukan itu bisa memberikan keringanan begitu ya. Jadi memang tidak selesai, tapi ada semacam meringankan dari permasalahan tersebut. Jadi lagi-lagi emang di komunikasi ya Bu ya. Di komunikasi dan juga mungkin secara perizinan begitu ya, yang perlu diperhatikan karena berbeda. Yang kita anggap misalkan di kampus seperti ini, nanti di desa itu berbeda lagi begitu. Jadi harus sering-sering begitu ya menanyakan ke desa itu maunya seperti apa. Jadi yang menyesuaikan itu adalah tim pelaksana. Tim pelaksana, betul. Jangan mendikte dari desanya gitu. Ya, tapi saya apresiasi sekali begitu kepada tim pelaksana yang memang mereka berjuang begitu ya pada saat menemui kendala tersebut. Jadi sangat baiklah mencoba begitu untuk mengkomunikasikan dengan pihak desa, dengan pihak masyarakat, bahkan dengan tokoh-tokoh itu mereka datengin satu-satu ke rumahnya.
Oke, kita untuk sesi dari diskusi ini udah selesai. Ini sesi tanya jawab dari teman-teman ini yang sudah menitipkan beberapa pertanyaan. Mungkin kita pilih 2 pertanyaan aja deh Bu ya. Pertanyaannya santai-santai ini. Ini yang pertama pertanyaan. Ini dari Agriners juga. Iya, dari teman-teman Agriners. Oke, yang pertama ini pertanyaan dari @adam.ramadans. Oke, kira-kira ada dari Ibu Rati, apakah ada target yang ingin dicapai lagi atau tidak untuk PPKO 2025? Iya, Adam ini sepertinya saya kenal ya. Adam ini Bu, salah satu ini Bu. Anggota tim pelaksana juga. Iya, betul. Iya, sepertinya penasaran ini. Mungkin ingin ikut lagi mungkin ya Bu ya. Keberlanjutan ya PPKO Ormawa berikutnya. Ya, jadi target yang saya ingin capai ya, mungkin saya inginnya masih bisa mendampingi begitu untuk tim PPK Ormawa, terutama karena tadi sudah dihubungi oleh Himaseta begitu untuk melanjutkan. Jadi semoga teman-teman Himaseta juga mampu ini ya bekerja sama dengan baik begitu dengan saya selama nanti mulai dari penyusunan proposal, kemudian kalau diizinkan untuk mendapatkan kesempatan submit begitu ya dari kuota untuk ke pusat, kemudian juga target selanjutnya adalah bisa tentu saja ya kalau sudah submit itu nanti bisa mengikuti seleksi tahap selanjutnya dengan lancar, lolos pendanaan. Dan karena di tahun kemarin itu dengan tim Himaseta termasuk tadi Adam itu sudah berhasil ke Abdidaya, ya saya inginnya pada saat di Abdidaya itu bisa juga mendapatkan kesempatan mendapatkan juara gitu. Jadi 3 target tersebut sebenarnya tidak muluk-muluk begitu ya, karena memang sudah ada capaian sebelumnya. Hanya saja prosesnya ya yang mungkin harus lebih berjuang lagi. Oke, mungkin targetnya kita fokus di lolos di internal dulu ya Bu ya. Ya bertahap lah sama berproses kayak itu. Karena itu sudah ketat juga. Betul, luar biasa. Oke, semoga menjawab ya dari Mas Adam. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari @Sicilia. Pengalaman paling berkesan selama mendampingi 2 tim berprestasi Bu. Pengalaman yang berkesan ya. Jadi saya tentu saja kalau mendampingi itu, selama mendampingi saya mendapatkan respon yang baik, saya merasa dihargai gitu. Jadi saya kadang memikirkan mereka ya pada saat mereka berkegiatan, pada saat mereka berkomunikasi dengan saya. Setelah itu pasti saya merasa wajah-wajah mereka itu selalu terngiang gitu di dalam pikiran saya. Ya, jadi hal yang ketika kita dihargai, kemudian mereka memperlakukan saya dengan baik begitu, dan tentu saja melibatkan saya begitu. Saya selalu ada sisi kesan positif begitu ya terhadap mereka, dan saya selalu mendoakan mereka menjadi kelak begitu menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Karena sejatinya apa yang mereka lakukan itu adalah dalam rangka untuk memberikan begitu ya edukasi, memberikan kontribusi, memberikan partisipasi kepada masyarakat, yang di situ masyarakat itu adalah bagian dari bangsa kita. Gitu. Kalau bangsa kita nanti maju gitu ya, ya berarti saya mendapatkan jariahnya begitu ya dari mendampingi apa yang dilakukan oleh teman-teman. Luar biasa. Jadi kesannya lebih banyak terima kasih begitu. Kalau untuk pengalaman, kalau untuk dari sisi pengetahuan dan sebagainya itu kan selalu mengikuti. Tapi kalau dari sisi hal yang paling berkesan itu tadi. Bagaimana saya mendapatkan efek pembelajaran, dampak dari interaksi saya dengan mahasiswa yang saya dampingi. Oke, itu ya kesannya sangat banyak banget kesannya sebenarnya nggak bisa kita sebutkan ya Bu ya. Ya mungkin itu aja yang terkait podcast kali ini. Nggak terasa Bu, kita udah diskusi hampir 2 jam nih berbincang-bincang mengenai PPK Ormawa ini ya. Ya mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari Ibu Rati ada closing statement nih buat teman-teman Agriners yang ingin disampaikan kayak gitu. Iya, jadi teman-teman Agriners, pendengar setia untuk podcast, saya sangat
berterima kasih ya mendapat kesempatan diundang untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi pengalaman, terkhusus sebagai dosen pendamping PPK Ormawa. Dan di sini saya menekankan ya, bagi teman-teman Agriners yang nanti tertarik untuk bisa melanjutkan kegiatan PPK Ormawa ini, benar-benar kalian harus fokus begitu ya terhadap apa yang nanti akan diajukan gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga begitu ya etika, menjaga sisi-sisi dari identitas kalian sebagai mahasiswa ya, agen perubahan, agen sosial, kemudian juga bagaimana Iron Stock itu bisa nantinya bermanfaat kepada masyarakat. Ya tentu saja di situ adalah kalian harus fokus dan tetap semangat. Jadi bagi saya apapun yang sudah dilakukan, baik itu nanti mendapatkan hasil sesuai rencana ataupun tidak, itu adalah proses gitu. Jadi saya selalu menghargai dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Terima kasih, salam prestasi dan salam inovasi. Oke, luar biasa, kita beri tepuk tangan buat pemateri kita yang sangat-sangat insightful. Oke, mungkin kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu Rati sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi materi sharing-sharing yang sangat edukatif serta informatif. Semoga apa yang dilakukan Ibu Rati ini bisa dianggap amal jariah itu, dan semoga didapatkan pahala yang setimpal itu. Oke, dari kami juga mohon maaf apabila dari kegiatan kita kurang bisa maksimal kayak itu. Mungkin itu aja dari kegiatan podcast kali ini. Jangan lupa buat teman-teman selalu follow Instagram dari SDM dan jangan lupa subscribe YouTube SDM. Ya mungkin kita jargon bareng-bareng Ibu. Nanti kalau saya bilang SDM, jawabnya Real Talk for Real Life. Real Talk for Real Life. Kayak gitu. Oke, mungkin bareng-bareng Ibu ya. Nanti ngadep kamera yang tengah ya. Oke, saya pimpin ya. 1, 2, 3. SDM Real Talk for Real Life. Oke, tepuk tangan.